Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tahmid kandeng khawqala sarang-sarang alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita awali sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi an qadaril azim. Ada ulama yang mengatakan siapa yang satu hari atau seumur hidup membaca sholani wa shifaiha wa nuril absari wa dhikriha wa ala alihi wa sahbihi kabeh niki pun takdir Gusti Allah. Ana sing rencana belum mengizinkan. Sing kapanane ngaji kitab apa itu Abai Nawawi ya. Bila ada seorang satu kampung ingin menyerbu satu orang, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan di. Bila ada satu kampung ingin memuliakan tapi Allah belum menghendaki ya belum bisa. Kitab Wasiyatul Mustafa halaman 23 masih tentang tanda-tandanya. Kemarin terakhir tanda orang takwa itu ada 3. Ini takut akan bicara bohong dan bicara jelek. Nomor 2, tidak senang berteman atau satu majelis dengan orang yang jelek dalam arti akhlaknya dan tingkah lakunya. Dan nomor 3, berdoa agar dijauhkan dari perkara haram. Sekarang tentang orang yang jujur nih, orang yang teman sidiki. Pun standar dibuka. Kan itu ada ini makna. Ini lesson teman-teman. Aja bener no masih cukup ya iki sing ngaji kita di pelajaran luar. Barokah ya latif. Ya, sampai oleh berasa. Tonton. Cak itu orang juta emang kadang dimulai. Engko nek entek kan bingung dulu. Iku awalnya ono duwe lah entek duwe wis. Terus dipikir buri ya. Temen aku sih ojo kayak konsep semua aku bismillah. Ya Ali, tu Ali, disedeki, ikut tetap kaduwe temen. Talatu alamatin, utawi telu pira tetengar. Kitmanul ibadati, suwiji, ngumpetake ing ibadah. Wakit manus sodakoti, lan ngumpetake as-sodako ing sodako. Wakit manut lan ngumpetake al-maksiyata ing maksiat. Ada yang bisa mengartikan? Kitman itu merahasiakan, nyimpen. Nanti
Sayyidina Ali dipesene kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang jujur itu tandanya ada 3. Yang pertama dicatat, merahasiakan amal ibadahnya. Nanti ini enggak no ibadahnya. Nanti gak woro-woro aku ini nek Senin Kamis kosong demi aku tahajud. Wah, yuk tak jujur. Meskipun kenyataannya ngono. Jujur tapi tidak itu. Saya tuh pernah ya ngejak teman, ya saya nggak tahu ya. Ceritanya itu dia main, terus saya ngejak ngopi. Ayo. Kau negosiasi sih Senin kok ngejak ngopi. Loh, apa salahnya di Senin? Haram tak? Kok haram aja? Tapi ini sombong. Berarti juga nonek biasa Senin kosong. Maka ahli ibadah itu kebanyakan itu ujub. Iblis niku ibadahnya pun 7 tahun, 70.000 tahun disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, tapi dia atasannya lebih tinggi ya. Membanggakan amalannya. Aku ini teko api kok sujud nang teko lemah kan itu bahaya. Sampean ibadah ojo agak-agak biasa wae sholat wae mangan wae ngopi wis iku. Lahirnya kan ini kan, itu kebanyakan ya orang yang banyak ibadah itu akan melahirkan sifat ujub nanti. Iya. Ya kali tadi iblis tadi akhirnya diukapkan sujud terus diusir teko surga. Dan salah satu faktornya itu gak hanya ibadah, kedudukan juga bisa. Kedudukan apapun itu pangkat itu nanti akan melahirkan sifat-sifat ujub. Aku ini kiai, aku ini kiai. Nomor kali menyimpan atau merahasiakan sedekah. Iki sing angel. Tapi nek wong ahli sholat wae gak ngarep. Nek sampean ingin selamat dari sampean, hati sampean api, ucapan sampean api, termasuk tanda-tanda orang sidiki, orang takwa, orang alim, orang akil, itu mencakup semua tentang sholat. Terus nek ngumpat Gus, piye Gus sedekah diumpat-umpat? Ya kan yang nanti kan dawuh. Kalau orang itu sedekah terang-terangan itu akan menyelamatkan dari api neraka. Jadi kalau sedekah terang kayak Jumatan gitu loh. Infak dari Bapak Sodikin 500.000 rupiah. Itu menyelamatkan dari api. Terus teguh ya sedekah tapi ditulis hamba Allah. Telah infak hamba Allah 1 juta. Padahal itu menyelamatkan murkanya Allah. Kami tinggal pilih aja yang mana. Sama-sama baik. Coba roh dikit mang aku ini wong melarat rek. Cek milihna wong sugih cek gelem sedekah. Ya tergantung motivasi niatnya gitu. Kita kembali lagi pada niat. Innamal a'malu binniyat. Waqala Rasulullah innamal a'malu apa lagi? Apa artinya ini? Semua amal tergantung. Sama karek milih ya, milih takut neraka apa takut murkanya Allah. Fakit manul maksiati nomor 3 menyimpankan musibah.
Tapi nangkene maksiat nih. Menyimpan maksiat. Nanti pesannya Kanjeng Nabi kan ini. Semua dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah kecuali dia pernah menceritakan dosa tersebut pada seseorang. Semisal bikin membagi pacaran, semisal gitu ya, kan maksiat dosa. Terus bikin isu kan nyeritakno, iku nek sampean istighfar disebut sepuro. Pokoknya janji gambarane. Ada nek sampean istighfar langsung kok baleni ae buak-buak. Dari malaikat rai mungkin gitu. Pengen balik kan. Tapi bawa terus istighfar aja. Nah itu kok bikin di sepuro, kecuali bikin bengi pacaran, isu cerita apa Zainal. Pak Zainal akan membikin kodam. Mbak hari iki lho gak apa. Nah itu Gusti Allah kata nyepuro gak iso soalnya sudah disaksikan oleh orang lain. Pak Salim itu gak boleh menceritakan maksiat kepada anak, nanti akan jadi nggak boleh, nggak boleh. Paling maksiat nih kalau perkara double nggak apa-apa untuk pelajaran. Maksudnya double nggak melarang agama, gitu, nggak melanggar aturan agama, nggak mendendai nggak. Misalnya aku bilang aku sekolah bolos sih, sak minggu deh, dulu kan ngomong. Anaknya pikirannya beda, bapaknya seminggu masuk aku sedino. Tergantung persepsi orang ya. Pokoknya sampai ngaji terus ya, makanya aku semangat ngaji. Nafsu itu kadang ngomong nang aku, kalau ngelusi semangat ngaji arah berumur. Yuk kalau duit, kalau apa-apa itu semangat ya, itu nafsu. Tapi kan saya punya akal. Saya yakin itu Allah akan mengganjar semua kebaikan kita. Makanya aku sampai kudu senden nang Gusti. Ati kaya teguh Jumat nyapu masjid ngepel dipeli jen. Ibu sampai kudu yakin nek bakal Gusti Allah kan. Meskipun kono sing ngomong. Tapi sampai kudu niate ke Allah. Makanya kan salah satu rukun iman kan apa? Mempercayai Allah. Jadi iman itu kan perkara sing gak jelas, gak ketok mata kan. Hanya hati yang bisa. Kalau balik ini, ada berapa tanda orang jujur? 1 kali 3 maksiat. Sampai angin-angin dewi merahasiakan hati gak oleh cerita-cerita. Tapi kalau itu tahatis binikmah gak apa-apa. Tahatis binikmah menceritakan kenikmatan aku oleh Gusti Allah ini itu gak apa-apa. Tapi tanda bentuk syukur. Nanti intinya kan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada di dalam hatinya. Program saya gini Pak Salim, merangkul orang-orang yang menurut saya nakal ya, kayak orang tatuan, orang mampu, orang mandang. Itu nanti programnya ke situ tujuannya. Tapi nanti kalau banyak yang ikut ya saya minta bantuan tenaga dari kalian ya. Saya nggak mungkin sendirian, harus butuh tenaga. Nanti akan kalau banyak nanti akan saya per kelas ya. Saya bagi ini sudah nggak sampai sini, sudah waktunya ke sini, sudah sini. Nanti ada penyekat ya, nanti saya juga butuh bantuan dari sampean untuk saya ajak langsung terjun. Pokoknya niati api, bis kita lakukan. Apa hasilnya, apa nanti lika-likunya, nanti pasti sampean, saya yakin pasti sampean akan diserang. Ini, iku kok ngono, iku lapo ngono.
Kau pasti sampean karena tujuan penyerangan itu sampean. Tapi sampean nggak boleh membantah. Mau ngertos menurut saya. Nah, ini kalau kan, mau ngertos. Makanya kan khusus orang luar kampung. Tapi jangan takut nih. Kita itu sudah niat baik nanti Allah. Kamu sih tak sih lah. Ya Ali, tu Ali, walil abidi, paniku tetap katuwe wong ahli ibadah. Salah su alamatin, utawi telu pira-pira tondo. Yum kitu siji bendu sapa wong nafsahu ing awake wong ayo hasibuha lan milang-milang sapa wong ing nafsune wa yutilul qiyamah lan dawaake sapa wong al qiyamah ing jumeneng baina yadayillahi ta'ala ing dalam antarane ngersani Allah Ta'ala. Tanda-tanda orang abid. Sinten abid niku? Orang ahli ibadah. Ada 3. Bendu niku napa? Nesu. Lesu ta nesu? Hukuman. Tanda-tanda orang ahli ibadah ketika yang pertama tidak menuruti hawa nafsunya. Tidak menuruti hawa nafsunya, tidak senang hawa nafsunya. Jadi dia bisa mengolah nafsu. Arti dia tidak dikendarai nafsu, tapi dia mengendarai nafsu. Nomor 2, tidak hitungan. Jadi ngamal itu gak dihitung. Aku nek sholat tahajud itu oleh apa? Aku nek sholat duha itu oleh apa? Tidak perhitungan dalam ibadah. Nomor 3, memanjangkan qiyam berdiri. Antarane istiqomah, ini jalan istiqomah ini. Nomor 3, istiqomah. Walis solihi ani katuwe kang soleh. Salah satu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Yuslihu siji apa itu? Matu'aken sapa wong bainallahi ing dalem antarane Allah wa bainahu lan antarane wong bil amali kelawan amal as-sholihi kang saleh wa yuslihu lan matutake sapa wong
dinahu ing agamane wong bil amali kelawan amal wa yardo lan ridho sapa wong linnasi maring manungsa ma ing barang yardo kang ridho sapa wong binafsihi marang awake dhewe ne. Iki sing penting dicatet iki. Nggih. Dadi nek iki kan umum saleh niku napa nggih? Saleh niku napa? Apa yang dikai standar penilaian oleh Rasulullah, saleh itu ada 3. Yang pertama, memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Jadi terus memperbaiki amal ibadahnya. Yang dulunya maksiat terus meninggalkan taubat, taat. Yang dulunya nggak pernah sholat tahajud, yang dulunya nggak pernah sholat duha, yang dulunya nggak pernah sholat, yang dulunya sholat duha 2 rakaat tambah, yang dulunya sholawat 100, 500 dalam sehari ditambah, itu memperbaiki. Pokoknya tujuan uripe itu memperbaiki hubungan. Nanti sampai setiap hari itu punya niat ya Allah, saya niat hari ini memperbaiki hubungan kalian jenengan ya Allah. Pada benar-benar asal ridho ini panjang dengan pulau pun ridho. Lu nasi kurang kayak gini apa? Dikit pagi itu mungkin. Enggak urutannya ya. Monggo dibaca sareng-sareng dibuka urutannya. Diwaca sareng-sareng. Sing boten nulis nyentuh kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabbil alamin dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbil alamin dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbil alamin dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayat kursi 3 kali. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Hamdalah kaning hakolah Alhamdulillahi Rabbil Alamin La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut ya. Tanda-tanda orang soleh enten tiga. Yang pertama, memperbaiki hubungan dia sama Allah. Nomor kali memperbaiki perbuatannya, memperbaiki amal soleh. Jadi setiap hari diperbaiki apa itu kekurangannya. Berarti dia tahu kekurangannya. Kalau orang itu mengkoreksi dirinya sendiri setiap hari, berarti dia tahu kekurangan. Berarti dia tahu apa yang harus diperbaiki. Nomor kali memperbaiki amal ibadah. Nomor tiga, memperbaiki rela atau ridho terhadap orang lain sebagaimana dia ridho pada dirinya. Ridho dengan orang lain sebagaimana dia ridho dengan dirinya sendiri. Itu termasuk amalan penduduk surga ya. Memberi makan kepada orang yang tidak memberinya. Kasih ilingan sampai. 3 amalan penduduk surga. Kalau sampai memiliki 3 amalan ini, sampai berarti ciri-ciri penduduk surga. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang tidak pernah memberi makannya. Nomor kali, mengunjungi atau silaturahim kepada orang yang telah memutus silaturahim. Nomor 3, memaafkan kesalahan atas orang yang pernah mendoliminya. 3 ini beratnya, berat ya. Kalau kebanyakan yang ini, Allah tak tahu ini lapor, Allah tak tahu kayak ini lapor, nanti nek ana sing dolimi sampean wis dungakno muga-muga oleh bisa. Dari ku akhlake Rasulullah. Tapi nek wong Jawa kan gak iso nih. Angel wong Jawa. Angel. Tapi kita tetap punya ilmu. Oh, itu tuh Rasulullah. Rasulullah itu ngene. Nek disakiti, ngafiti wow. Mendoakan. Nomor kalimat tak revisi deh. Nomor kalimat tanda-tanda orang soleh memperbaiki agamanya dengan perbuatan amal soleh. Memperbaiki itu ayusriku dinahu itu tidak sing nomor kali. Memperbaiki agamanya dengan perbuatan atau dengan amal soleh. Oke, nomor kali. Nanti dia terus belajar mencari ilmu agama. Makanya sampai mendumakan Allahumma inna nas'aluka salamatan, keselamatan dalam agama, wa'afiyatan fil jasad, sehat pada badannya. Terus
Waba Wa'af ya tampil jasad Wazia datan tambah terus ilmu ini. Jadi sampai setiap hari harus muda ilmunya. Minimal sih nggak tahu boleh perkembangan tanda-tanda orang soleh. Oh tiba-tiba soleh itu tanda-tanda. Berarti nek ngomong aku ini wong soleh gini. Sampai itu menghormati aku. Sampai punya penilaian standar terus sesuai Rasulullah. Apa itu gini? Tanda-tanda orang soleh. Memperbaiki hubungannya. Nah, nomor kali. Nomor 2, memperbaiki perbuatan amal soleh atau ibadah. Iya, nomor 3. Rela atau ridho terhadap orang lain sebagaimana dia ridho terhadap diri sendiri. Wis iku sampai foto kayak status. Tanda-tanda orang soleh. Berarti nek orang kata-kata memperbaiki kan berarti dia belum Soleh. ya, belum baik gitu ya. Berarti setiap hari itu untuk memperbaiki diri. Berarti nggak merasa cukup, kurang terus. Itu orang-orang soleh. Nanti di kata Rasulullah itu memperbaiki. Berarti kita ambil pemahaman. Mari kita sama-sama berpikir. Kenapa kok memperbaiki? Berarti dia dirinya belum merasa baik. Berarti orang soleh itu orang yang merasa dirinya belum. Akhirnya dia setiap hari memperbaiki apanya yang berbagi hubungan dengan 1, 2 agama dengan amal perbuatannya. Nomor 3 dengan manusia. Berarti orang yang baik adalah orang yang menganggap dirinya belum baik. Kita ambil kesimpulannya. Orang yang baik, orang soleh itu orang yang merasa dirinya belum baik atau soleh. Orang soleh tak balik iman. Orang yang ngaku-ngaku orang soleh itu seharusnya sepatutnya dia merasa dirinya belum soleh. Kalau soleh artinya kalau ihsan baik juga ya. Apa bedanya soleh dengan ihsan? Apa beda ini? Kalau soleh itu hubungan yang perbuatan, kalau ihsan itu dengan iman. Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Ya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Rukun iman ada 6. Ya. Rukun ihsan 1. Itu nanti mencakup ya arkanuddin 6 ya. Rukun agama ada 5. Rukun agama. Kalau rukun Islam ada, rukun iman ada 6. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam kan? Nomor 3 ihsan. Arkanuddin salatun. Di negara ya. Arkanuddin rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, kedua iman dulu baru Islam, terus ihsan. Ini rencana pasal ini, program saya, buku saya ini saya namakan ihsan. Kalau ini rukun agama ada 3. Pertama iman, kedua, ketiga ihsan. Itu harus mencakup semua. Kalau ngaku Islam tapi dereng
Jangan bisa bareng sholat. Ini cari Ustaz Mahis itu nih menggunakan suara boy KTP netok. Lucu. Wongnya bulan di persen ini sih. Saya itu gini ya. Dulu itu saya itu malu atau isi bagi anak kiai. Gak seneng lah, anak-anak biasa, bebas. Ternyata saya pikir-pikir itu adalah budaya saya. Ben aku gak niru ya ini kayak soal pola apa ini gue ya abangku melok elek kan. Nah anak yang ngakoni ini sing elek sapa? Wong kowe kan anak sapa iku? Cendaan, wah anak yang bisa. Kan sing elek kan bisa. Ya. Tapi pikir nih, itu pikiran saya. Makanya saya kan di situ kan program saya ingin menjadi anak yang bahagia atas takdir Allah yang ditakdirkan menjadi anak Isa. Jadi sebetulnya ya tidak ada orang yang jelek, tidak ada orang yang ada itu orang menuju proses kebaikan. Jadi sampai delok sing ahli maksiat iku gak oleh sampai terus memutuskan oh iku ngerokok aku, gak oleh gini. Ono wong gendaan, sampai ngerokok dan sampai mutusin gak oleh. Dengan yang muka-muka oleh tidak. Sama jadi konco api kelakuane loman nang konco loyal nang konco jaluk tulung mesti tulung terus guru sholat ada kan ya banyak. Itu sampai dungo ya Allah muka-muka oleh hidayah. Ono sing sholat sergap tapi kelakuane gak api nang konco, gak tau milih, gak tau nulung, gak tau loyal. Itu sampai dungo muka-muka oleh terus ngono yang dungo karena doa seorang muslim pada muslimnya yang lainnya tanpa sepengetahuannya itu adalah dikabulkan. Ihsan itu satu nih, ihsan itu satu. Ilahi. Tapi cara arti, secara makna luar, secara definisi apa bahasa ya kebaikan. Nanti wong nek wis iman, Islam itu akhirnya ihsan. Ihsan itu krana Allah. Billahi ta'ala. Kak krono Gus Asil, kak krono sapa ae, kak krono wong lah. Ati kelakuan iku wis aku mumpung mondok tak ngakoni ati krono Allah. Kau sampai belanja kan itu jam 6 kita makan, selesai maci makan. Sampai belanja, ini ada orang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Yang biasa ini. Nang bapak itu siapa? Bapak Rizki, anaknya Pak Salim. Gak usah urut. Kalau kayak putih kalau bok kuat. Nanti sampean kudu ridho marang wong liya nggih. Ridho niku napa rek? Lah aku ridho mek Pak Salim, aku ridho mek Pak Zainal, aku ridho mek Pak Kang Nopal, aku ridho mek Pak Tri, aku ridho mek Kang Inul, aku ridho mek Pak Teguh, aku ridho ambek Sodi. Rela. Artinya ana wong ngaku soleh itu harus mempunyai ciri-ciri 3. Apakah 3 itu termasuk semuanya apa cuma salah satu boleh? Semuanya ya. Semuanya ciri-ciri 3 ini harus semuanya. Berarti kalau orang itu rela ridho berarti gak gampang
nesuan gak gampang murah-murah ringan ya. Kan itu ridho. Nek sampai murah-ringan berarti gak ridho ya. Nek ridho berarti kudu kamu ringan. Dek bojo kudu ikhlas sampai anak kudu ridho ya Gusti Allah. Ya. Sampai kudu ridho rek. Sampai niku kudu pisan-pisan ya Allah kula ridho ya Allah dadi anake bapak sampeyan pisan-pisan. Pernah sampeyan? Pernah? Monggo saya sarang-sarang nang ati. Nggih, kula nggih ridho Gusti kalih jenengan takdiraken dadi anake apa? Ayo monggo sarang-sarang cuma nina. Itu termasuk syukur nih, karena kita itu kan biasanya melihat keluarga orang lain punya mobil, punya ini kan kita timbul iri atau hasut nih, ingin kebahagiaan orang lain pindah kepada kita kan itu kan, dan juga sengsara orang lain, sesara kita pindah kepada, nah itu kan itu biasa itu nafsu. Maksiat di bumi pertama kali yaitu hasud ya, antara Habil dan Qabil. Sing Habil kepingin ya. Kan dijudono itu ya, anak Nabi Adam dijudono. Enggak terima. Aku oleh iki gak oleh iku akhirnya dipateni. Toilet jadi. Nggih. Mangane kesampean kudu sing akeh syukure. Alhamdulillah. Lain sakatum Faqala Allah Ta'ala lain sakatum azidan ayat pinten niku karo cinta apal iku shalawat innallaha yusholluna ala ya ayyuhalladzina berarti hukum sholawat apa hukum sholawat? Hukum orang mukmin membaca sholawat apa? Wajib karena itu perintah. Dan ini orang-orang yang beriman. Kalau yang orang Islam belum. Kalau sudah dia naik kelas kan ada kelas-kelasnya. Ada Islam, ada Muslim, ada mukmin. Kalau yang Muslim ini masih tanjak bawah lah kita lah. Kalau sampai ingin menjadi mukmin sejati itu sampai kudu membaca karena ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Nanti nek sampean iman kudu maca. Nanti sampean dadi wong sakmene kae lho. Apa wae sing wingi takwa, alim, abid, amane. Sote, soleh, abid, amane. Pertama-tama itu mukmin, terus akil, terus alim, takwa, jujur, terus abid, terus soleh. Iku mencakup sholat. Gak iso. Tapi wong sing maca sholawat sing sholawat yo gak iso. Nek gak Gusti Allah ngesak. Dulu nih, saya di pondok itu kalau ada orang Banjari itu terbangan nih loh, pengi terbangan itu dulu kita dulu tahap di main itu ketika sudah malam jam 1 malam itu terbang itu saya taruh di bawah cucian kaki mungkin ada jalan kaki kan ada besinya itu saya buka saya taruh situ 4-5 saat masih di bengi-bengi golek ya kayak itu gak ono ini. Boleh kan diterbangin. Terus ono sing ngonangi kula pas iku. Kalau tinggal ngawasin nang wijian sikil. Lah piye itu piye nih? Gak seneng terbangane maksudnya ngerameni. Bendino ya. Sampai jam 11. Dengan arah itu mesulo kok hambat. Kalau di waktu habis bengi-bengi kok terbang. Saya kan termasuk senior ya punya nggak boleh kalau jadi tapi undang orang terbang sih kami sih nggak mau aja
Itu biaya. Nanti setiap kali terbang hilang, saya yang tanyain, nang bisa terbang. Ngakoni bisa ter, jalani terusan ngono. Ya sifatnya nih orang elek. Ngakoni bisa jalani, jadi gua elek. Kayak kancil ya, bijuk bisa akhirnya. Ya ngono. Tapi alhamdulillah, insyaallah. Makanya sampai di kawan bunga yang mengkolibal, tapi kolbi ala ini sak usil sak usil doa itu dibaca pas apa? Tahiyat akhir sak usil salam, sujud salam, sholat salim, sak turunnya salam. Nanti fil alamina yang kaham itu ya mengkolibal qulub. Sama senang bayi wa ta'ah. Terus Allah ma'ini wa husni. Nah itu doa sebelum salam. Orang mana senang bayi Allah ma'ini a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar amin fitnatil masih mahya wa mat wa masih dajjal. Ternyata itu ada hadisnya. Nanti yang saya alami itu banyak sekali ya. Yang dulu gini, boleh gini, dulu gini, dulu. Saya dulu itu janggal sama apa itu setiap hari baca kitab. Ini jangan tak janggal itu. Bongi tak tahu zikir, tak tahu sholawat, tak tahu ngaji Quran, utang apa. Itu dulu saya belum mengerti. Ternyata orang yang baca kitab itu termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk orang-orang yang dan juga termasuk orang-orang yang sholat. Karena setiap Al-Quran di situ pasti ambilnya dari qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Akhirnya saya ini ketularan dulu. Akhirnya bendino nganggur kitab. Pun kare 3 menit lepas saling kerja. Baik. Albert. Adi. Ada yang itu. Mungkin. Pun tutup kalau ada pertanyaan monggo kita tutup dulu. Bapak sampai nek ingin dadi sakmene kae kita iki mang sampai situ sampai kudu akeh maca sholawat iku sampe sekali. Sholawat iki iku sembarang. Sing gampang paling singkat sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ambek mangke main kopi ngopi mek kerja apa yang ke komputer wis sampean kuwat. Mandirwati kena ambek ucapan kena sembarang. Nanti sampean sholawat sampean akan mendapatkan 10 rahmat, 10 kasih sayang, terus mendapatkan 10 ampunan dosa. Padahal terus mendapatkan 10 derajat, naik derajat 10. Padahal berarti 1 dapat 3 itu mang sepertiga dapat 10. Yang pertama rahmat, yang nomor kali ampunan dosa, nomor 3 naik derajat. Padahal sak sholat Rabbi bambana di barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi bambana di barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi bambana bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi Ma'afati Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lahu Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lahu Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lahu. Kalau ada pertanyaan monggo. Mau tanya kan tak tahu silaturahim. Mau silaturahim.